1,8 dengan total GPA ataupun IPK semester selama kuliah atau secara keseluruhan itu juga cukup memuaskan. Bisa next. Oke. Jadi kembali lagi, di Jerman saya itu sangat aktif untuk pergerakan pengenalan dan pertunjukan budaya, khususnya dari Kabupaten Kaur dan Bengkulu. Jadi saya pernah menampilkan sendiri lagu daerah Ngelipat Bali. Jadi mungkin orang-orang Kaur itu sudah sangat dekat dengan lagu ini. Terus Nampun Kule itu lagu dulu, jadi tapi masih sangat terngiang-ngiang. Dan juga lagu dari Bengkulu Selatan. Jadi di sini banyak sekali yang kesempatan saya bisa menampilkan, mengenalkan adat budaya Kaur. Terus saya menampilkan juga, jadi ada teman-teman saya yang menarikan tari daerah Skapur Siri. Terus juga saya tampilkan juga bahwa di Kabupaten Kaur itu ada namanya budaya makan siri untuk menerima pengantin. Terus juga ada cerano. Jadi ada tungking, kalau bahasa Kaurnya itu tempat sirihnya. Saya beli dari saya bawa dari Bengkulu ke Jerman. Jadi khusus untuk mengenalkan ini loh kita punya budaya. Jadi mari kita bertukar budaya. Begitu. Terus saya juga mengenalkan kuntau yang saya peragakan sendiri. Jadi dengan teman saya. Terus juga dengan beberapa baju adat pengantin, baju Melayu, dan saya perkenalkan bunga terbesar, yaitu bunga rafflesia dari Bengkulu. Jadi ini adalah sebagian dari foto-foto dokumentasi untuk Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jika nanti misalkan adik-adik atau teman-teman sekalian mau ke luar negeri, kita bisa kok ambil bagian untuk memperkenalkan adat budaya dari daerah kita, begitu. Oke, itu dari saya. Nah, ini ini sudah lama banget, jadi 2015 tepatnya. Ini di Kuten. Jadi itu merupakan perayaan lahirnya Sachsen-Anhalt, jadi negara bagian atau kita bisa sebut provinsinya. Saya bikin sendiri tariannya dengan lagu Kaur. Jadi saya coba. Tari kreasi. Nah, jadi itu salah satu tarian yang kami bawakan dengan lagu dari Kabupaten Kaur. Jadi banyak tarian-tarian yang saya bawakan di sini, terus banyak lagu daerah yang saya bawakan di sini. Kak, apakah Every sangat bisa menyanyi, sangat bisa menari? Tidak. Yang penting kalian mau melakukan. Yang pandai itu banyak sekali, tetapi mereka tidak mau untuk maju ke depan. Kita yang bisa, mampu, dan mau menampilkan diri, silahkan. Kita punya panggung untuk menampilkan kemampuan kita. Tidak usah yang terlalu profesional, akan tetapi kita andil untuk mengenalkan budaya daerah kita. Tidak hanya di luar negeri, misalkan kalaupun nanti teman-teman yang masih SMA nanti akan kuliah di Pulau Jawa begitu. Ya, kenalkan bagaimana kita mempunyai adat budaya begitu. Oke. Klik lagi, Heru. Oke, thank you. Untuk pengalaman saya, mungkin saya share secara singkat aja untuk highlight poinnya. Jadi, yang seperti saya jelaskan di slide sebelumnya, kalau saya selama kuliah juga sempat melakukan internship ya, baik itu di Indonesia maupun di Amerika itu sendiri, untuk melihat perbedaannya gimana dan proses adaptasi ataupun penerapan pelajaran yang kita pelajari di universitas.
di 2000, sorry itu salah typo ya. Di 2017 itu saya intern di Jakarta di salah satu konsultan arsitektur dan urban design selama 3 bulan. Dan 2018 saya intern selama 1 bulan juga di New York City. Itu adalah di salah satu perusahaan konsultan arsitektur juga. Dan sekarang setelah saya lulus, saya sekarang mencoba untuk mendalami atau melakukan experience di project management di salah satu konsultan juga di properti ataupun real estate yang specializing-nya di project management. Untuk sampai saat ini saya masih kerja dan mungkin planning selanjutnya saya masih dalam tahap preparation untuk mengambil S2 dan mungkin saya harapkan dari experience atau pengalaman ini bisa berguna terkhususnya buat Indonesia maupun itu KAUR pada spesifiknya. Thank you. Bisa lanjut. Oke, nah kalau misalnya tadi dari Heru, kemudian mungkin saya sedikit cerita tentang kegiatan saya saat ini. Mungkin ya tadi kalau misalnya ada Bapak Ibu yang bertanya kok setelah tamat kuliah nggak pulang ke KAUR gitu. Nah mungkin dari saya juga dulu di 2016 itu sempat 5 bulan itu kerja di sebagai food technologist di Orchard House Foods UK juga, itu di Newcastle juga. Kemudian lanjut balik ke Indonesia juga untuk nyoba internship di Indonesia supaya bisa membandingkan antara bagaimana sih bekerja di UK dan di Indonesia gitu. Kemudian sekarang setelah lulus itu saya sebagai Scientific and Medical Development Program itu di Indofood CBP itu di bagian Nutrition and Special Food. Jadi mungkin kesibukan saya adalah banyak memberikan edukasi ataupun misalnya mensosialisasikan mengenai pemenuhan gizi nih selama periode-periode anak-anak gitu. Nah, di sini mungkin kalau misalnya kalaupun tadi seperti yang dibilang oleh Pak Herman Malik bahwasannya kita itu tidak cuma terbatas di KAUR aja gitu. Yang penting kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat gitu khususnya untuk Indonesia. Nah, mungkin di situ mungkin saya juga meng-highlight beberapa proyek saya itu mencakup anak-anak yang kurang gizi ataupun ibu-ibu yang memang pemenuhan gizinya itu sangat kurang. Misalnya di Kupang masih banyak banget tuh yang kurang gizi. Nah, mungkin itu sebenarnya walaupun saya tidak di KAUR ya mungkin saya bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada masyarakat Indonesia gitu dengan berupaya untuk memberikan edukasi yang baik bagaimana pemenuhan gizi yang baik untuk anak-anak gitu. Jadi harapannya Bapak Ibu walaupun kami tidak langsung pulang ke KAUR tapi kami masih bisa memberikan yang terbaik gitu khususnya untuk Indonesia gitu. Oke, untuk selanjutnya F. Oke. Nah, di sini mungkin Yayan mungkin tadi mau bantu untuk jelaskan untuk slide yang selanjutnya ini. Ya, Yan. Audio Yan. Yan. Oke, udah. Tadi saya juga sempat baca komentar dari Ibu Suwart ini. Jadi sayangnya tahun ini 2020 BJB-nya bukan di luar negeri, melainkan di dalam negeri saja. Oke, ini problem yang kita hadapi bersama sebenarnya. Tapi sebelum bahas ke situ, saya akan menjelaskan bahwasanya siswa-siswi KAUR itu hanya butuh kesempatan yang sama. Karena dari tadi, kalau kita mengikuti runtutan cerita dari kakak-kakak yang sudah lulus di luar negeri, ya kita tidak kalah bersaing, bahkan kita bisa dari segi organisasi, dari segi pendidikan, kita bisa sama dengan orang lain. Karena di Jerman ini kan internasional ya, dari berbagai macam negara, di Inggris juga seperti itu, di Amerika seperti itu, dan sama gitu. Jadi tidak ada halangan karena kita dari anak daerah, terus kita nggak bisa, karena kita sekolahnya misalnya lab komputernya nggak ada, kita nggak bisa menguasai komputer misalnya, dan seterusnya. Tidak ada, apalagi dengan keterbukaan
informasi zaman sekarang ini. Yang paling penting itu adalah satu, keinginan yang sama untuk belajar, berusaha, dan maju. Karena di zaman sekarang tidak ada lagi batasan untuk belajar. Kita bisa belajar dimanapun, kapanpun, selama ada kemauan. Terus ditambah dengan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan setinggi mungkin tanpa memandang status ekonomi keluarga. Kalau selama ini disupport oleh pemerintah dengan adanya program beasiswa, dan karena sekarang berhenti, maka di slide selanjutnya saya akan menawarkan sebuah solusi dan sekaligus salah satu tanggung jawab kami, atau khususnya saya pribadi, untuk kembali ke daerah. Slide selanjutnya. Oke, kita akan bahas tips dan trik. Dan selanjutnya. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang masih bergabung, jadi Corona ini, jadi mulai dari Maret kemarin, saya itu tidak bisa pergi keluar. Terus saya berdiam diri selama 2 bulan. Alhamdulillah mendapatkan hidayah bisa bikin sekolah online yang saya namakan Gemar Tenging Academy. Gemar Tenging Academy itu apa? Apakah itu bahasa Jerman? Bahasa Inggris? Tidak. Bahasa Gemar Tenging itu adalah gerak muda kaur. Jadi gerak pemuda kaur. Tenging itu adalah bambu yang sering, misalkan kalau mungkin dari daerah-daerah, bambu untuk meniup api, yang ada api di bawah itu. Kita memiliki filosofi bahwa kita mendorong, memotivasi teman-teman, mari kita belajar bersama dengan kami. Karena kegiatan ini adalah gratis. Jadi media belajar zaman kita, jadi untuk seluruh kalangan masyarakat di Indonesia, khususnya seluruh pelajar di Kabupaten Kaur dan Provinsi Bengkulu. Jadi latar belakangnya ini sangat ibaratnya tuh tidak sepele, akan tetapi mungkin dirasakan banyak orang di Kabupaten Kaur, yaitu keresahan pada sekolah dulu tidak mampu ikut sekolah berbayar. Jadi sekolah tambahan itu banyak sekali yang berbayar, yang 150.000. Ibu bapak saya tidak mampu karena saya bukan dari keluarga yang memiliki uang banyak, ataupun saya berasal dari keluarga yang pas-pasan. Jadi dengan itu, dengan adanya Gemar Tenging Academy ini saya harapkan mampu dan bisa membantu teman-teman yang ingin belajar, meskipun sekarang baru online saja. Jadi program ini gratis, bisa jangka panjang juga kita bisa akan berikan jangka tertentu. Jadi tergantung dengan siswanya. Ketika siswanya ingin belajar, misalkan yang sekarang ini kita aktif yaitu belajar bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan Gemar Tenging Academy akan kelas matematika, kelas fisika, dan kelas mata pelajaran lainnya sesuai dengan permintaan dari peserta yang akan masuk ke Gemar Tenging Academy. Jadi ini gratis tanpa dipungut biaya sepeser apapun. Yang disiapkan itu adalah kuota internet. Jadi saya pikir bahwa anak-anak sekarang ini sudah diberikan handphone, terus diberikan internet pula. Jadi kenapa tidak 1 minggu 1 jam saja digunakan untuk belajar dengan kami, dengan tutornya atau pembimbingnya. Untuk sekarang hampir semua dari luar negeri. Terus saat ini kami memiliki 5 orang tim inti, 8 tutor atau pembimbing, dan 250 peserta terdaftar. Jadi bagi kalian yang belum mendaftar, mari kita sama-sama memotivasi, sama-sama bertukar pengalaman bagaimana sih caranya belajar yang baik untuk entah bahasa, entah matematika, dan lain sebagainya. Itu dari saya. Jadi salam hormat dari kami, dari tim Gemar Tenging Academy. Oke. Oke, nah itu dari Gemar Tenging Academy kalau misalkan teman-teman yang pengen belajar bahasa Jerman. Nah sekarang kita berbicara tentang cara untuk ke Jermannya secara serius ya. 2014 waktu itu ada susah banget kata Pak Jarnawi. Nah sekarang saya memfasilitasi teman-teman. Ini karena nggak bisa lama, jadi saya persingkat ya kan.
untuk bisa ke Jerman lewat Stufa Germany. Lanjut ke slide selanjutnya. Kalau hampir maghrib. Oke, Stufa Germany untuk negeri ini program yang saya buat dan saat ini terdaftar 50 siswa yang belajar di Stufa Germany dan ada 6 orang yang berasal dari Kaur dan Bengkulu. Mereka ingin melanjutkan program ke Jerman, ada yang mau studi, ada yang mau pelatihan kerja, ada yang mau program pertukaran budaya, dan ada yang mau program volunteer. Intinya banyak sekali program-program yang bisa diikuti ke Jerman. Dan saat ini ya ini milik putra daerah asli Kaur dari Bengkulu. Seperti yang saya bilang sebelumnya, saya ingin menjadi icon entrepreneur di Bengkulu dengan jaringan yang luas. Jadi tidak hanya di Indonesia tapi juga di Jerman. Dan saya mulai itu daerah kita di Bandung. Ya, kita punya cabang representatif di Surabaya, Jakarta, Cilacap, Palangkaraya. Bengkulu insya Allah akan dibuka kalau misalnya teman-teman punya banyak minat untuk ke Jerman. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Oke, ada apa dengan Indonesia, Jerman dan Indonesia? Ini mungkin sedikit pertanyaan klise. Lanjut, slide selanjutnya. Jadi begini, simpelnya adalah Jerman ini punya masalah yang sangat besar sekali dengan tenaga kerja, tenaga kerja ahli. Sedangkan pada tahun 2030 Indonesia akan mendapat bonus demografi, yang artinya jumlah tenaga produktif di Indonesia akan lebih banyak daripada jumlah tenaga yang tidak produktif. Ini bisa menimbulkan banyak masalah. Di slide selanjutnya. Oke, masalah yang terbesar adalah tentu saja pengangguran di Indonesia. Karena minim sekali tempat lapangan kerja yang tersedia di Indonesia, sedangkan banyak orang yang mau kerja. Untuk itu, kita bisa menemukan masalah dan solusi. Ketika ada masalah dan ada solusi bertemu, disitulah saya bermain untuk menawarkan kemungkinan, possibility untuk semua orang yang ada di Kaur, di Bengkulu, di Indonesia, karena sekarang mayoritas murid saya di Stufa Germany itu dari luar Bengkulu, karena di Bengkulu dan di Kaur belum tahu. Jadi ini saya ingin menyampaikan bahwasanya peluang kita untuk ke Jerman itu berbeda dari tahun 2014, waktu masih merintis, karena sekarang sudah ada saya pribadi dan tim di Bandung untuk membantu memfasilitasi teman-teman yang mau ke Jerman. Lanjut, selanjutnya. Ini karena agak ngebut. Mohon maaf semuanya. Jadi program yang bisa diikuti di Jerman itu banyak. Ya, ada kuliah S1, S2, S3, kemudian ada sekolah vokasi, pelatihan kerja di bidang perhotelan, koki, keperawatan, asisten dokter gigi, dan sebagainya. Jadi kita yang mau kuliah di Indonesia itu bisa nanti kuliahnya ke Jerman kayak gitu. Program volunteer di Jerman, ada au pair, ada culture exchange gitu. Dan ini programnya mungkin orang zaman dulu begitu saya waktu masih di Kaur berpikir kayaknya nggak mungkin ke Jerman karena programnya sangat-sangat mahal dan ternyata tidak. Program ke Jerman itu tidak mahal asal kita tahu caranya. Dan untuk memfasilitasi itu semua saya buat namanya Stufa Germany tadi. Lanjut. Oke, biaya ke Jerman mahal. Seperti yang saya bilang tadi, memang mahal jika kita tergantung dengan orang lain untuk memfasilitasi kita anak daerah untuk ke Jerman. Karena pasti kalau kita misalnya ke tempat agen atau misalnya tempat belajar yang lain, mereka mematok uang yang besar untuk mendapat keuntungan. Ya kan? Tapi kita sebenarnya bisa ke Jerman dengan modal di bawah 30 juta asal kita tahu caranya. Seperti itu. Dan caranya yang inilah yang saya ingin bagikan nanti mungkin di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Oke, lanjut. Kita terbatas waktu. Oke, ini yang paling penting ya. Jadi untuk kita Stufa Germany, kita profesional. Kita baru buka tahun 2020 ini, tapi alhamdulillah kita udah punya website www.stufagermany.com. Kita punya Instagram, kalian bisa follow @stufa_Germany, Facebook, YouTube, kita punya semua. Lokasi kantor utama kita di Bojong Soang, Bandung Selatan, Indonesia. Kenapa belum buka di Bengkulu? Karena seperti yang Pak Herman bilang tadi ya, untuk memajukan Kaur bisa dimulai dari Bandung dulu, nanti baru dibuka di Bengkulu insya Allah tahun depan mungkin. Oke. Yuk. Oke, Pak Jarnawi, ini dari kami mungkin sharingnya cuman sedikit, tapi mungkin kalau ada diskusi bisa
kita lanjutkan di diskusinya, Pak. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi kami di Kaur Bengkulu sedang mati lampu tadi. Oh, Ya, ya saya. ampun. Ya, jadi tempat keluar semua yang ada di Oh ya ampun Bunda. Bekasi di SMA 10. Bunda musuh aku. Pentagon. Begitu juga ada kawan-kawan yang sudah menyiapkan RI Bintuan tadi sempat terputus, dan juga yang ikuti live YouTube juga sempat terputus. Jadi saat ini dalam keadaan semuanya sudah kembali normal. Baik, Alhamdulillah. karena waktu kita sudah 17.44. Jadi saya batasi batas jam 18.00 ya saja ya, karena kita 18.15 itu sudah maghrib. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang ada di on chat. Sudah balik. Hah? Mungkin ada sebagian yang belum bisa kami lihat karena tadi sempat keluar, jadi ada beberapa chat yang belum bisa kami bacakan. Ini dari Bu Softi Dami, kalian semua luar biasa, salut. Dan ini menjadi inspirasi bagi pelajar terutama di tahun. Terima kasih. Sangat Kemudian berkenan. dari Ahmad Fadilah, apresiasi dirinya untuk PMN serta putra kaum yang membanggakan. Semoga adik kalian dan kaum bisa mengikuti jejak kalian yang luar biasa. Amin, amin. Amin. Oh ya, ini tadi surat ini sebenarnya alumni Semabet Terong Kaul yang barusan tamat. Ya, dia berharap artinya kemarin di tahun 2020 ini ada beasiswa ke luar negeri. Tapi pemerintah kita hanya melaksanakan BJB dalam negeri saja. Mudah-mudahan tahun berikutnya bisa lewat kegiatan ini mungkin dari pemerintah daerah kita bisa melanjutkan BJB ke luar negerinya. Kemudian ada ini Dr. Sikir ini siapa ya? Ini pertanyaan ke Mas Yayan nih. Yang Diman ini. Bagaimana menyeimbangkan antara kuliah dengan interpreternya? Mati lampu lagi ya, enggak? Oke, lanjut ya. Itu pertanyaan dari Prosikir. Jadi bagaimana menyeimbangkan antara kuliah dengan waktunya jadi interpreter di Jerman. Kemudian, oke, itu saja dulu. Nanti kita lanjutkan ke yang lainnya. Oke, langsung dijawab. Ya, silakan. Oke, dari Truth Seeker ya. Jadi keunggulan saya ketika saya di Jerman dengan di Indonesia itu adalah adanya perbedaan waktu. Jadi ketika di Indonesia sore itu saya masih pagi. Halo? Lanjut. Oke, jadi ketika saya ingin membagi waktu antara kuliah dan entrepreneurship, itu keuntungan saya ketika saya masih di Jerman adalah ada perbedaan waktu 5 jam atau 6 jam yang bisa saya manfaatkan. Jadi ketika malam saya bisa mengerjakan, misalkan ada saya mau bikin laporan atau misalkan kerjain proyek untuk teman-teman di Indonesia, karena saya juga sebagai digital marketer, jadi yang untuk iklan, promosi dan sebagainya itu saya ngurus. Jadi malam saya kerjakan, saya kirimkan dan teman-teman di Indonesia sudah pagi gitu, mulai untuk mengerjakan gitu. Dan saya tidak bekerja sendirian, itu poin pentingnya. Saya bekerja dengan banyak partner-partner yang lebih dahulu sebenarnya bermain atau di bidang konsultan itu lebih dulu daripada saya. Saya hanya menggabungkan beberapa elemen yang kurang. Gitu. Jadi saya gabungkan antara Indonesia dan Jerman supaya bisa melakukan pengurusan ke Jerman seperti itu. Dan bahkan sekarang saya juga kuliahnya itu bukan cuma di bioteknologi, tapi saya juga kuliah tadi Deutsch mit Literaturkunde. Jadi itu adalah kuliah bahasa Jerman tapi untuk literatur. Tuh, jadi tingkatan level yang paling tinggi dari bahasa Jerman saya ambil kuliahnya juga. Jadi nanti supaya saya benar-benar bisa qualified kalau misalnya saya pulang ke daerah, karena cita-cita saya adalah mungkin agak berbeda dari Ayu Sari atau Bang Heru yang memilih berkarir di luar daerah. Kalau cita-cita saya pribadi, setelah saya sukses dengan program saya di kota-kota lainnya, di Bandung, Surabaya, saya pengen buka untuk di Bengkulu. Jadi supaya anak-anak di Bengkulu yang mau ke Jerman itu bisa lebih murah, jauh-jauh lebih murah saya fasilitasi sebagai tanggung jawab saya pribadi untuk feedback kembali kepada daerah. Ya benar, saya di beasiswa, saya dibayar untuk daerah,
maka saya akan membayar itu dengan berkali-kali lipat biaya yang sudah pemerintah keluarkan untuk saya pribadi seperti itu. Dan itu saya wujudkan karena nggak mungkin saya bisa mewujudkan itu tanpa ada medium ya. Makanya dengan Stufa Germany ini saya kasih medium untuk siapapun yang mau bekerja sama dengan kami dan seterusnya untuk sama-sama memajukan daerah Bengkulu dan Indonesia pada umumnya. Seperti itu. Baik. Terima kasih. Jadi inisiatif dan artinya dari inovatif yang diberikan sangat luar biasa. Artinya ada semua dari Yunita, kemudian dari Heru, kemudian dari Efri, Yaya Budiman. Jadi kalau memang passion kita, hobi dan kerja kita yang mana yang pas itu dikerjakan dan fokus dan kita akan dapatkan hasilnya. Kemudian ini kita juga bekerja dengan waktu sebenarnya, ya. Dengan waktu kemarin itu enaknya kita di pagi hari, tapi karena kesibukan Pak Ermen Malik sebagai translator tidak bisa kita sesuaikan dan kita harus menyesuaikan. Baik, nanti ini waktu kita mulai lagi sebagai closing statement. Ini 10 ini kita manfaatkan dan mohon maaf sekali lagi kepada peserta sekalian. Ingin rasanya lama-lama di room kita ini, tapi waktu kita yang membatasi. Oke, untuk closing statement ini kami pergiliran dari Pak Dr. Insinyur Herman Malik MSc, kemudian nanti dari Sari, kemudian dari Heru, kemudian Efri sama di Yaya Budiman. Kepada Pak Herman Malik kami persilakan untuk closing statement di akhir kegiatan kita ini. Oke, terima kasih. Jadi saya termasuk orang yang paling bahagia hari ini karena anak-anak kita yang dulu kita sekolahkan ternyata sudah memiliki kemampuan yang lebih ya, lebih hebat dari saya kuliah seumur kalian. Karena saya baru bisa sekolah ke Amerika dulu umur 30 tahun. Jadi sudah sangat determinan, jadi sangat sulit. Bahasa pun sudah sangat determinan, jadi sangat sulit merubah lidah saya untuk persis seperti orang berbahasa Inggris yang benar. Nah, jadi itu, dan saya lihat sudah banyak kreativiti yang kalian miliki. Jadi ini suatu hal yang sangat membanggakan. Nah, kita harapkan yang lain juga terus-menerus berkreatif. Karena dunia ini berubah, tidak mungkin kalian mencontoh saya, tidak mungkin. Jadi kalian harus berkreasi sendiri agar supaya bisa membantu. Karena saya ini, obsesi saya membantu orang-orang yang tertinggal, terbelakang, terisolir. Itu makanya saya sekarang mendirikan Yayasan Dango Datu ini untuk orang-orang yang terpinggirkan, yang tidak bisa sekolah kalau tidak ikut serta dengan kita untuk bersekolah. Nah, inilah Yayasan terus kita melatih orang-orang desa agar supaya mereka bisa menggunakan teknologi sehingga nilai tambahnya didapat. Selama ini mereka kan tidak menggunakan itu sehingga pas-pasan untuk hidupnya saja. Jadi kita punya taman belajar di Bengkulu di lahan yang kira-kira 7 hektar yang kita bangun, dan itu sekarang sudah melatih orang-orang desa. Sudah ada 240 komunitas desa yang kita latih di sini. Nah, ini kita harapkan produktivitas daripada orang-orang desa akan meningkat. Nah, saya terima kasih ke Yayan ya, ke Efri yang mempunyai inisiatif. Nanti semuanya mulai dari kecil, tidak ada yang langsung besar. Jadi teruslah berusaha agar supaya dia bisa besar. Tidak ada orang mulai pekerjaan itu dari yang besar. Dari yang kecil terus berusaha untuk besar. Sari jadi panutan, karena dia paling dahulu tamat. Ya, Pak. Jadi itu jadi panutan buat yang lainnya. Tidak mungkin Anda lari dari panutan yang lainnya, karena Anda paling dahulu. Jadi himpunlah adik-adikmu. Siap, Pak.
biar berilah kesempatan kalau memang kalian memungkinkan bisa mereka untuk sekolah. Tidak harus sekolah di luar negeri. Sekolah di dalam negeri, kursus-kursus pun jadilah untuk mereka. Tidak harus semua orang untuk bersekolah di luar negeri, tetapi harus ada sebagian orang sekolah di luar negeri agar supaya mengerti apa yang harus kita kerjakan dan bagaimana kita memecahkan masalah. Selama ini kita bekerja tanpa mengerti apa itu yang dikerjakan. Memang kita dijajah dengan kultur steel cell selama bertahun-tahun, beratusan tahun, sehingga kita seolah-olah menjadi pekerja yang terpaksa. Tidak mengerti sebenarnya mau diapakan pekerjaan, mau apakah kebanggaan bekerja. Jadi makanya kita kalau tidak dimandur tidak bekerja. Jadi kalian sudah punya kreativitas seperti itu, mudah-mudahan 75 tahun Indonesia merdeka momentum kita untuk bekerja tanpa harus diawasi. Bekerja memang dari jiwa, dari hati. Nah, kebanyakan kita selama ini bekerja karena ada pengawasan, karena pengaruh kultur steel cell dahulu. Nah, sekali lagi saya bangga dan teruslah bekerja dan bimbinglah adik-adikmu karena ini cuma BJB ini cuma awal inisiatif. Saya sadar betul dia akan berhenti. Tetapi saya sadar betul kalian akan bisa meneruskan. Mari kita berdoa dan berusaha terus-menerus agar supaya usaha kita ini terus walaupun pemerintah memberhentikan atau tidak sanggup lagi. Bukan berarti tidak punya niat baik, tetapi kadang-kadang prioritasnya berubah. Yang mudah-mudahan kalian bisa meneruskan, kita sama-sama berjuang, terutama untuk kemanusiaan. Tidak ada lagi orang yang hidup tidak layak sebagai manusia. Tidak ada lagi orang kelaparan karena tidak produktif dalam bekerja. Semoga kalian menjadi inisiator untuk mengatasi masalah kemanusiaan dan masalah sosial khususnya di KAUR umumnya di Indonesia. Saya kira itu closing statement dari saya. Marilah kita berdoa semoga Allah memberkati usaha kita dalam memakmurkan bangsa sehingga bangsa ini terhormat dibanding dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Terhormat artinya sejajar, tidak berada di look down dari orang-orang negara lain. Kita harapkan sejajar. Dari segi sekolah tadi saya lihat kalian sudah sejajar bahkan berprestasi lebih. Tetapi kita buktikan dari bekerja. Kita terus-menerus berusaha dan teruslah latihan bekerja. Terima kasih. Selamat berjuang. Selamat membantu kawan-kawan yang lain. Dan semoga Indonesia menjadi masyarakat terhormat di tataran dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak yang sudah berkomitmen. Jadi haru dan bangga menjadi bagian dari keluarga besar ini dari Beta Jebol Bintang dengan inisiatornya Pak Ermen Malik diawali dengan adanya permulaan dari Beta Jebol Bintang ini. Oke, sebelum berikutnya, saya bacakan dulu, ini ada Bu Inan Perwanti. Ini beliau pernah menjembatani kita untuk beberapa kegiatan kita ke luar negeri. Ini Pak Ermen Malik, salam dari beliau, Bu Inan Perwanti. Dia bilang, tunjukkan pada daerah dan provinsi lain Indonesia bahwa kalau bisa menjadi lead terobosan pendidikan dan semangat belajar sepanjang masa. Ini Bu Inan Perwanti. Salam kenal Bu Inan, salam kangen kita. Ya. Bu Inan, mohon kiranya jika ada beasiswa yang ada di luar negeri yang selama ini Bu Inan memberikan jalan kepada kita, baik itu ke Australia maupun di tempat-tempat lainnya. Dan kami selalu komunikasi dengan Bu Inan ini untuk dulu menjembatani kawan-kawan kita, adik-adik kita untuk berkuliah ke luar negeri. Baik, silakan
Bu, ada yang lagi nih Pak Ari, mungkin singkat saja karena waktu kita hampir maghrib. Silakan. Ya, mungkin ya dikit ya Pak, menyimpulkan dari apa yang sudah kami sampaikan tadi, mungkin yang mau saya highlight adalah untuk adik-adik semua yang masih sekolah sekarang ini, jangan berkecil hati ya, maksudnya kita itu dari KAUR itu mau dicampurkan misalnya ke Bengkulu, mau pergi ke universitas lain di Indonesia, itu anak-anak KAUR itu luar biasa hebatnya, pintarnya, itu mau dibawa kemanapun itu bisa gitu, mau ke luar negeri, ke Inggris, ke Jerman, ke US ataupun ke Jepang, dan walaupun di universitas di dalam negeri itu semuanya itu hebat-hebat. Jadi adik-adik semuanya nanti jangan misalnya kayak tidak bisa kuliah di luar negeri, itu jangan berputus asa, tapi tetap tunjukkan bahwasannya walaupun dari KAUR nih dimanapun berada kita itu tetap bisa menjadi yang terbaik gitu, nggak akan kalah dibandingkan dengan pelajar-pelajar dari daerah lain ataupun dari negara lain. Mungkin itu Pak Jarnawi ya bisa saya sampaikan gitu. Baik, terima kasih Nita Purnamasari ya. Aku dulu buat Nita Purnamasari. Baik, tentunya silakan Heru Siswanto masih telepon dalam grup ini. Iya, halo. Ya Pak. Oke, terima kasih buat semuanya atas waktu yang telah diberikan kepada kita semua. Jadi mungkin hal yang saya sampaikan emang untuk melanjutkan dari apa yang dikatakan oleh Yunita tadi, kita dari daerah pun bisa bersaing, baik itu secara nasional maupun internasional. Jadi tetap kerja keras, pendidikan tetap diutamakan, tapi pengalaman itu pun juga tetap nomor satu, karena nantinya pengalaman akan membawa kita akan untuk berbakti lagi ke daerah ataupun ke Indonesia secara general. Thank you. Oke, thank you. Aplaus buat Heru Siswanto. Baik, berikutnya silakan Efri Jamal. Oke, dari saya lebih ke belajar. Jadi berawal dari gemar dan berakhir dengan pintar. Jadi apa yang akan kita lakukan, kita gemari dulu. Jadi gemar, nantinya kita akan mencintai apa yang kita lakukan. Seperti misalkan belajar matematika, belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan mata pelajaran lainnya. Digemari, maka akan menjadi pintar. Terus juga, meskipun kita dari pelosok, bukan berarti mental kita pelosok, bukan berarti mental kita terbatas. Kita memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Yakini itu, kita mampu bersaing dengan orang luar. Jadi terima kasih teman-teman yang masih bergabung, itu saja dari saya. Baik, terima kasih Efri Jamal. Aplaus buat Efri Jamal. Oke. Baik, terakhir silakan Yayan Budiman. Oke, ada pepatah Jerman yang mengatakan Viele Wege führen nach Rom, man kann nicht alles schaffen, aber man kann das machen solange man will. Itu artinya banyak jalan menuju Roma, kita tidak bisa melakukan semuanya, tapi selama kita mampu, selama kita mau, kita pasti bisa. Jadi untuk teman-teman semua, kalian pasti bisa. Itu. Dan terima kasih untuk sudah diberikan panggung hari ini. Baik, terima kasih dalam Zoom ini sudah bersama kita selama 2 jam ini. Dan terima kasih Pak Henry sebagai host tuan rumah dari SMA 10 Pentagon KAUR dan kawan-kawan dari Lulu dan tenaga teknisi di SMA 10 Pentagon KAUR. Kemudian RRI Bintuan tetap membangun peradaban di udara, dan itu salah satu gagasan dari Pak Malik juga, ada RRI Bintuan. Kemudian terima kasih juga kepada narasumber kita yang luar biasa. Kemudian terima kasih juga kepada yang tidak disebut satu persatu dalam room ini. Saya sebagai moderator dalam kegiatan webinar 75 tahun Indonesia Merdeka, mohon maaf jika dalam penyampaian ataupun dalam pemanduan acara ini ada kecurangan. Dan sebelum kami tutup, baik semuanya mohon diaktifkan semua kameranya, kita foto bersama dulu. Silakan dulu dihidupkan. Oke, ini sudah. Ini ada yang dari baru ketahuan, ada yang dari Palembang juga ini. Dari Palembang, dari Jambi. Ya, itu
Salam-salam untuk guru-guru, Ibu Hesti, Ibu Weli. Ya. Baik, saya foto dulu ya, jump dulu. Baik, di halaman pertama. Di halaman pertama. Kemudian halaman kedua, siap-siap. Oh, banyak yang tak ini ya, tak nampak foto. Oke, halaman kedua. Oke, halaman kedua. Kemudian halaman ketiga. Halaman ketiga ya. Ada Dedi Aprizal dari Jembatan 2 ini. Dari Berding mana? Oke, halaman Ibu Lili. Oke, terima kasih semuanya sudah dicatat dan menjadi dokumen kita bersama. Saya berharap nanti bukan hanya sekali ini kita bisa pertemuan kita webinar ini, karena akan ada, bisa jadi kami mengundang kembali dari spesial nanti kawan-kawan dari bintang jemput bintang dari yang lainnya, karena masih ada bintang jemput bintang yang lain yang bisa kita jadikan narasumber di kegiatan ini. Baik, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, kita tutup kegiatan kita ini, dan kami mohon maaf sekali lagi dan sebagai penyelenggara kegiatan ini, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Janwi, Dagon.